Hai Curly Beauties, balik lagi sama Sisi di Curly Concept YouTube channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas semua hal tentang curly hair products dan juga bahan-bahan penting yang terkandung di dalamnya. Shampoo, clarifying shampoo dulu nih yang akan aku bahas. Natural shampoo. Conditioner, regular conditioner, deep conditioner ini teman-teman styling produk ya namanya. Ada styling cream, styling gel dan juga hair oil. Coconut oil, ada almond oil, ada castor oil, ada juga avocado oil, heat protect, hairspray, cream, hair serum dan juga ada juga yang bentuknya kayak hair oil. Selanjutnya yang bakal aku bahas adalah ingredients-nya, bahan-bahannya yang terkandung di dalam produk tersebut. Bahan-bahan yang bakal aku bahas dulu adalah bahan-bahan yang perlu kalian waspadai atau yang bahkan perlu kalian hindari nih ketika mau memilih produk untuk perawatan rambut. Bahan pertama yang perlu kalian waspadai adalah bahan sulfat. Contoh dari kandungan sulfat ini yang biasanya ada di produk perawatan rambut itu ada ALS atau ammonium lauryl sulfat dan juga ada SLS. Ini mungkin sering banget kalian denger ya. Jadi SLS ini adalah sodium lauryl sulfat. Nah, biasanya kandungan sulfat ini itu terkandung dalam produk shampoo. Nah, dicirikan dari adanya busa-busa yang muncul ketika kalian pakai si shampoo itu. Kalau misal kalian keramas, terus pakai shampoo yang ngeluarin banyak busa, nah coba kalian cek deh di label ingredients-nya. Karena kemungkinan besar shampoo itu mengandung si kandungan sulfat ini. Nah, sulfat ini teman-teman itu bertugas atau berfungsi sebagai surfaktan. Yang mana surfaktan ini bertugas untuk membersihkan kotoran dan juga minyak-minyak yang menumpuk di kulit kepala maupun di batang rambut kita. Nah, banyak orang yang bilang kalau sulfat ini tuh bisa bikin rambut jadi rusak dan juga bikin rambut jadi kering. Nah, ini juga ada penjelasan dari International Journal of Trichology tentang hair cosmetic yang juga menambahkan kalau sulfat ini kalau misal dipakai terlalu berlebihan ya, itu bisa merusak kutikular rambut kita. Ya, serem banget teman-teman. Makanya ini perlu kalian waspadai ya kandungan sulfat ini. Tapi ada juga pendapat dari seorang dokter nih, yaitu Dr. Joshua Zeigner dari New York yang bilang kalau kandungan sulfat yang ada di dalam shampoo misalnya itu bisa membantu untuk proses deep cleansing. Jadi bisa membantu untuk membersihkan rambut kita secara mendalam. Salah satu dokter lagi nih namanya Dr. Carey Williams itu juga bilang kalau bahan surfaktan atau sulfat ini tuh bisa tidak berbahaya asalkan digunakan dengan tepat. Misalnya menggunakan jenis sulfat yang lebih lembut dan juga takarannya sesuai. Oke, tadi udah ngebahas tentang sulfat ya. Selanjutnya bahan lainnya yang perlu kalian waspadai adalah paraben. Paraben ini teman-teman itu sering banget ditemui di produk kosmetik dan juga beberapa produk perawatan rambut ya. Nah, paraben ini teman-teman itu sebenarnya bertugas sebagai pengawet dan juga fungisida, yaitu bahan yang bisa mencegah kontaminasi mikroba di produk kosmetik ataupun produk perawatan rambut misalnya. Tapi meskipun fungsinya atau tugasnya si paraben ini cukup penting, tetapi menurut salah satu jurnal namanya International Journal of Trichology yang ngebahas tentang hair cosmetic itu bilang kalau paraben ini bisa menyebabkan dermatitis atau iritasi atau peradangan di kulit kepala kita yang akhirnya bisa menimbulkan kerontokan. Makanya ini perlu diwaspadai ya teman-temanku semua. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena sekarang itu kandungan paraben ini udah jarang banget ditemui di produk kosmetik ataupun di produk perawatan rambut, karena banyak juga produk-produk kosmetik atau perawatan rambut itu yang udah mengganti bahan pengawetnya dengan bahan yang lebih alami dan udah enggak lagi make yang namanya si paraben ini. Selanjutnya bahan lainnya adalah formaldehyde. Nah, formaldehyde ini itu juga banyak ya teman-teman dipakai yang tugasnya adalah sebagai pengawet atau sebagai preservatif. Nah, menurut Dr. Joshua Zeigner tadi, dokter dari New York, itu juga bilang kalau formaldehyde ini misal dipakai
dan kena sama kulit kita itu bisa menimbulkan iritasi, terutama buat kalian-kalian yang punya kulit yang sensitif. Ini baiknya diwaspadai ya teman-teman bahan formaldehyde ini. Sama kayak bahan paraben tadi ya teman-teman, si formaldehyde ini juga berpotensi untuk memberikan dampak yang buruk nih ke kulit dan juga ke kulit kepala kita terutama, dan juga bisa menimbulkan yang namanya kerontokan. Selain itu, menurut Dr. Carey Williams, formaldehyde ini nih teman-teman bisa berpotensi menjadi karsinogen atau zat yang bisa memicu kanker. Bayangin, itu bahaya banget kan teman-teman. Jadi kalau kalian nemu bahan-bahan ini tolong diwaspadai karena bisa berpotensi memberikan dampak-dampak yang kurang baik ya untuk kesehatan kita di masa depan. Oke, bahan selanjutnya adalah silikon. Sebenarnya sampai sekarang masih banyak pro dan kontra tentang penggunaan silikon di produk perawatan rambut, terutama untuk perawatan rambut keriting. Karena sebenarnya silikon ini tuh bertugas untuk bisa melembutkan dan juga menghaluskan rambut keriting kita. Dimana biasanya nanti silikon itu akan membentuk lapisan-lapisan di sekitar rambut yang nantinya bisa mencegah air untuk masuk maupun untuk keluar dari rambut kita. Beberapa dokter juga berpendapat nih teman-teman kalau si silikon ini tuh bisa jadi kayak minyak sintetis yang katanya itu bisa mencegah rambut kusut dan juga bikin kelembapan itu lebih terjaga di rambut kita. Tapi kalau misal digunakan terlalu banyak, silikon ini bisa numpuk di kulit kepala maupun di batang rambut kita yang akhirnya bikin rambut jadi kerasa berat dan juga jadi lepek. Nah, di sini lagi yang jadi pro kontranya ya teman-teman. Kita memerlukan produk yang mengandung surfaktan atau sulfat yang cukup keras gitu. Misalnya kayak kandungan SLS. Untuk bisa membersihkan sisa-sisa silikon tadi yang numpuk di kepala kita. Padahal seperti yang kalian tahu, SLS ini adalah salah satu jenis sulfat yang bisa berpotensi bikin rambut jadi rusak dan juga jadi terlalu kering. Nah, tapi kalau kalian gimana nih? Kalian itu cukup bermasalah nggak sih kalau misal pakai produk yang mengandung bahan-bahan tadi? Atau kalian tetap fine-fine aja gitu dengan produk yang masih mengandung silikon gitu misalnya? Boleh ya komen di bawah. Selanjutnya, bahan lainnya yang perlu kalian waspadai adalah alkohol. Alkohol ini ada dua tipenya. Pertama ada fatty alcohol dan ada juga yang dinamain drying alcohol atau alkohol yang bisa mengeringkan. Nah, sebagian besar produk perawatan rambut itu banyak mengandung ada lauryl alcohol, ada cetyl alcohol dan beberapa jenis lainnya nih yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, itu dia beberapa jenis fatty alcohol yang sering dijumpai di produk-produk perawatan rambut. Nah, kalau misal fatty alcohol teman-teman itu merupakan alkohol yang baik ya buat rambut, dimana itu bisa menjaga kelembapan rambut, terus juga menghaluskan rambut dan juga menjaga kutikula rambut kita. Tapi kalau misal penggunaannya terlalu berlebihan, fatty alcohol ini bisa bercampur sama minyak alami di rambut kita atau yang namanya sebum ya, yang nantinya bisa menghasilkan zat-zat lengket di rambut kita yang akhirnya bikin rambut itu kelihatan jadi berminyak. Makanya tetap harus disesuaikan ya penggunaannya teman-teman. Selanjutnya jenis alkohol lainnya yaitu drying alcohol atau alkohol yang mengeringkan ini juga bisa ngebuat rambut kita jadi kering dan juga memberikan beberapa dampak buruk lainnya nih. Nah, jenis drying alcohol ini juga ada beberapa ya teman-teman. Ada isopropil, ada propanol, ada SD alkohol, ada juga benzyl alkohol ya, dan juga ada beberapa lainnya ya. Nah, menurut jurnal namanya Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, si benzyl alkohol ini bisa menyebabkan yang namanya dermatitis kontak atau kontak dermatitis, yang mana ini bisa mengiritasi kulit, terutama di kulit kepala kita juga. Bahan terakhir yang perlu kalian waspadai adalah salicylic acid. Bahan salicylic acid atau asam salisilat ini banyak ditemui di produk-produk skincare ya teman-teman. Misal produk skincare untuk mengobati jerawat, terus juga skincare untuk kulit wajah. Bahkan ini juga ada manfaatnya sebenarnya untuk kulit kepala kita. Ini juga dibuktikan dari salah satu penelitian ya di Indian Journal of Dermatoveneroleprol. Dalam penelitian ini, salicylic acid itu dijelaskan bisa membantu untuk mengurangi psoriasis,
eksim dan juga bisa mengurangi ketobe di kulit kepala kita. Tapi meskipun ada manfaatnya ya, si asam salisilat ini tuh juga bisa memberikan dampak yang kurang baik nih di rambut keriting kita kalau misal dipakai secara berlebihan. Karena kalau misal dipakai secara berlebihan nih teman-teman, si asam salisilat ini bisa menghilangkan minyak alami di rambut kita dan bikin rambut keriting kita tuh jadi lebih kering lagi. Nah, itu tadi beberapa bahan-bahan yang perlu kalian waspadai atau bahkan mungkin perlu kalian hindari dulu ya teman-teman, biar rambut keriting kalian itu jadi lebih sehat. Selanjutnya, aku bakal ngebahas tentang bahan-bahan yang curly friendly. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang super friendly banget dan bagus banget untuk misal dipakai di rambut keriting kita. Yang pertama ada produk-produk yang mengandung protein. Kata kuncinya kalian bisa lihat nih di bagian label ingredients. Kalau misal ada kata kunci protein, keratin, terus hydrolyze, ada juga kata kunci kolagen, berarti produk tersebut itu mengandung protein yang baik buat rambut kalian. Selain itu ada juga produk-produk yang mengandung moisture, yang biasanya itu mengandung water atau aqua, mengandung juga glycerin, ada sorbitol, mengandung madu, terus juga ada mengandung aloe vera, terus hyaluronic acid dan juga ekstrak minyak alami dan lain-lainnya. Nah, kalau misal kalian menemukan beberapa jenis ingredients ini di produk perawatan rambut kalian, artinya produk itu bisa memberikan moisture atau kelembapan tambahan ke rambut keriting kalian. Karena tadi di awal juga aku mention ya, kalau misal kandungan sulfat atau surfaktan itu lebih baik diwaspadai atau bahkan lebih baik dihindari dulu biar rambut kalian nggak cepet kering. Kalian bisa juga nih solusinya, kalian bisa mengganti pembersih rambut kalian dengan bahan-bahan yang lebih alami, misalnya yang terbuat dari kelapa. Nah, kalian bisa cek nih kalau misal ada beberapa list kandungan ini di produk perawatan rambut kalian, artinya ini tuh salah satu pengganti dari bahan sulfat yang menggunakan bahan-bahan yang lebih alami kayak kelapa tadi, dan kandungannya lebih aman, kandungannya lebih mild juga untuk misalnya dipakai di rambut kalian sebagai pembersih. Ada beberapa alkohol yang bisa melembabkan rambut ya, tadi juga sempat aku mention. Jadi ada lauryl alkohol, ada cetyl alkohol, dan beberapa jenis alkohol lainnya di sini yang punya dampak yang cukup baik ke rambut kalian. Itu tadi beberapa tips dan juga beberapa list bahan-bahan atau kandungan-kandungan yang curly friendly, dan pastinya kandungan itu bisa memberikan manfaat lebih ya ke rambut keriting kalian. Selanjutnya nih, udah tahu bahan-bahan yang harus diwaspadai gimana dan bahan-bahan yang curly friendly itu gimana. Selanjutnya kalau kalian masih bingung lagi gimana sih caranya biar kita bisa milih produk perawatan itu yang sesuai sama rambut kita. Nah, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama, kalian harus kenal dulu sama rambut keriting kalian sendiri. Apakah kalian masuk ke tipe wavy hair atau curly hair, atau misal masuknya ke tipe yang coily atau yang kinky. Itu kalian perlu memahami dulu kira-kira rambut kalian itu masuk ke kategori yang mana. Selain mengenali tipe rambut kalian, kalian juga perlu tahu nih kondisi rambut kalian setiap hari itu yang seperti apa, sehingga nantinya kalian bisa milih produk-produk yang kandungannya pun sesuai dengan kondisi rambut yang kalian lagi alami. Tips yang kedua, kalian juga harus mempertimbangkan porositas rambut kalian. Kalau misal kalian punya low porosity hair, mungkin kalian bisa pilih misal kayak styling produknya itu yang teksturnya lebih ringan. Selain itu, low porosity hair itu kan kutikular rambutnya lebih rapat ya teman-teman, jadi lebih rentan terkena yang namanya build up produk. Maka dari itu, kalian perlu rutin membersihkan secara mendalam nih atau deep cleansing ke rambut kalian biar sisa-sisa produk itu bisa hilang dari kulit kepala maupun dari batang rambut kalian. Nah, dari sini kalian juga bisa pilih pembersih rambut yang aman buat rambut kalian. Tapi misalkan kalian punya tipe porositas yang tinggi atau high porosity hair, nah kalian bisa pakai misal styling produk yang teksturnya itu lebih berat gitu ya, biar bisa menahan kelembapan atau menahan moisture di rambut kalian dengan lebih baik. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir adalah periksa dulu, cek dulu ingredients atau bahan-bahan yang terkandung di dalam produk perawatan rambut kalian. Jadi pas kalian mau beli, kalian bisa cek dulu nih
di label ingredients-nya itu mengandung apa aja gitu, dan pastikan produk yang kalian pakai itu sudah mengandung bahan-bahan yang curly friendly, dan baiknya dikurangi dulu atau mungkin dihindari lah bahan-bahan yang mengandung bahan kimia yang keras dan juga berbahaya untuk kesehatan rambut kita. Nah, kalau dari penjelasan di atas, apakah teman-teman atau curly beauty semua nih udah mengganti produk perawatan rambut kalian ke bahan-bahan yang lebih curly friendly atau mungkin belum buat saat ini? Komen di bawah ya. Oke, Curly Beauties, jangan lupa buat like video ini, subscribe juga ke channelnya Curly Concept. Jangan lupa nyalain notifikasinya, and I'll see you soon in another video. Bye-bye!